Semuanya, balik lagi sama aku Yayang. Di video kali ini aku excited banget soalnya I'm doing the Rory Gilmore Reading Challenge. Di sini aku udah punya beberapa buku. Ya, video ini secara nggak langsung akan ngebuka aib aku. Karena nggak semua dari buku-buku ini udah aku baca, atau nggak semua yang aku baca ada di sini. Tahun lalu aku dapat rekomendasi dari teman aku buat nonton Gilmore Girls di Netflix. Dengan yakinnya dia bilang kalau aku tuh bakalan suka banget sama series ini. So yeah, I gave it try. Walaupun sebenarnya agak telat banget ya nonton series ini, baru sekarang. Soalnya series ini tuh rilisnya udah lama banget, kayak sekitar awal tahun 2000-an. Tapi mendingan telat ya nggak sih daripada nggak sama sekali. Gilmore Girls ini sebuah series yang terdiri dari 7 season. Nggak nanggung-nanggung 7 loh. Singkatnya bercerita tentang relationship antara ibu dan anak. Yang menariknya adalah series ini tuh masih relate banget sama kehidupan sehari-hari, karena ya relationship antara ibu dan anak ya. Seasonnya emang banyak banget ya, ada 7 season, tapi aku sendiri tuh baru nonton sampai season 2 dan masih ongoing, nyicil-nyicil, nggak tiap hari tonton. Dan hal menarik lainnya yang paling aku sorotin adalah di sini banyak banget mention buku-buku yang bagus dan kece. Setelah aku kepoin, ada sekitar 339 judul buku. Dan ternyata udah banyak banget booktuber yang udah ngelakuin challenge ini. So, aku pikir ini bakal menarik banget buat dicoba. Dari 339 judul buku yang ada di reading listnya Rory Gilmore, aku udah punya beberapa buku di sini. Dan ternyata nggak sampai 10%. Cuman ada sekitar 12 buku. Yang pertama aku ada 1984 dari George Orwell. Sebenarnya aku belum punya kopi bukunya sih. Soalnya minggu lalu itu aku baru banget beli bukunya di Book Depository dan lagi OTW kesini. Pas banget kebetulan itu lagi diskon, makanya aku beli. Ternyata ada dalam reading listnya Rory Gilmore juga, jadi aku masukin aja ke buku yang udah aku punya, walaupun sebenarnya belum nyampe. Alice in Wonderland by Lewis Carroll ini aku udah baca di tahun 2017 atau 2018, soalnya ini aku dapetinnya dari BBW 2017 dan itu ada di salah satu book haul aku di video sebelum-sebelumnya. Kalian bisa lihat kalau penasaran. Da Vinci Code by Dan Brown ini aku baca sekitar tahun 2018 dan ini pun aku dapatnya gratis dari Mizan. Sebelumnya tuh aku udah pernah nonton filmnya tahun berapa gitu lupa. Emma by Jane Austen. Nah ini nih maksud aku aib. Aku belum kelar baca ini soalnya ini tebel banget. Dan seperti yang kalian tahu, aku tuh bacanya di transportasi umum. Jadi buat baca buku setebal ini itu males banget bawanya. Jadi itu belum sampai ending, baru sampai ya. Aku baca baru sampai 47 halaman. The Fellowship of the Ring by J.R.R. Tolkien. Ini aku baca sekitar zaman aku kuliah. Tahun 2014-an. Harry Potter and the Goblet of Fire by J.K. Rowling. Ini aku lupa tahun berapa aku pertama kali baca ini, tapi terakhir aku reread itu tahun 2017, 2018. Pokoknya sebelum aku ke USJ. Soalnya biar dapat feel-nya gitu. Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling. Ini juga aku terakhir reread itu tahun 2018 sebelum aku ke USJ. Jadi sebelum aku ke USJ itu aku maraton Harry Potter semuanya. Little Women by Louisa May Alcott. Ini aku baca ini aku beli tahun 2013. Jadi aku bacanya kemungkinan sekitar 2014. Soalnya buku yang aku beli itu biasanya nggak langsung aku baca. Itu aku pendem dulu gitu berapa lama. Selanjutnya aku udah baca Pride and Prejudice. Cuman aku nggak nemu kopian bukunya di mana. Mungkin dipinjam atau hilang, nggak ngerti. Ini ada Rapunzel by Grimm Brothers. Ini bukunya. Ini nggak cuma ada Rapunzel doang, ini banyak banget dan setebal ini.
Ini juga pernah aku bahas di video aku yang dulu-dulu banget. Nggak bahas sih, jadi kayak cuman book talk sedikit lah ya. Dan Rapunzel salah satu cerita yang ada di dalam buku ini. To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Again, aku belum baca buku ini walaupun ini udah lama banget aku beli. Sekitar tahun 2014. Dan yang terakhir yang aku punya bukunya dan atau yang udah pernah aku baca itu ada Wuthering Heights by Emily Bronte. Ini aku beli tahun 2014 dengan harga 25.000 aja. Ini termasuk hidden gem gitu gak sih di Gramedia, diskonan Gramedia. Ini permata yang ditemukan. Ini aku bacanya sekitar tahun 2016an, waktu aku masih ngantri tiap bulan di rumah sakit. Waktu itu aku lagi penyembuhan penyakit aku, jadi tiap bulan tuh aku ke rumah sakit dan aku bawa ini biar nggak diajakin ngobrol sama ibu-ibu karena aku introvert ceritanya. Itu aja, jadi total buku yang udah aku baca atau aku punya sekitar 12 buku dari 339 buku. Hebat, nggak sampai 10% dong, ternyata dikit banget. Dan dari 12 buku itu pun ternyata ada 2 buku yang belum aku baca. Jadi ini sekalian aja aku masukin ke March TBR. Pokoknya di March TBR ini aku harus selesaiin baca ini. Dan ini cukup tebal. Ini aku baru ngeh loh, ternyata rata-rata buku klasik yang aku punya di sini dari penerbit Kanita. Ya walaupun sebenarnya berdasarkan cover nggak estetik gitu ya, tapi aku nyaman banget sama translatannya mereka. Tapi kalau dari Gramedia itu biasanya covernya lebih unyu. Oh iya, satu lagi yang mau aku masukin ke March TBR aku, bakal ada 1984 dari George Orwell yang bakalan nyampe, insya Allah, semoga nyampe di bulan Maret ini. So ya, sebenarnya aku penasaran banget sama teman-teman buku apa aja yang kira-kiranya kalian punya dari 339 reading listnya Rory Gilmore ini. Aku berencana untuk nge-tag teman-teman dari BookTube Indonesia untuk bikin video yang sama kayak yang aku lakuin sekarang. Aku nge-tag Din sama Steffi ya. Soalnya dari yang aku ikutin itu genre bacaan mereka ini agak sedikit lebih beragam, dan Din juga termasuk orang yang suka klasik. Kalau nggak salah aku pernah nonton Din itu pernah ngebahas Pride and Prejudice. Untuk reading list dari Rory Gilmore-nya itu bakal aku cantumin di description box, jadi kalian tinggal cek aja linknya di bawah itu. Makasih banget udah nonton, dan akhir kata bye.